Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, ketika malam hari ini Tuhan, kami bersekutu, kami berdoa di hadapan Tuhan, kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapak, kami datang dengan satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang hidup, bahwa Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang perhatikan kami. Karena itu Tuhan, ketika malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami juga mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau yang berikan kami kerendahan hati untuk boleh tunduk, untuk boleh takluk pada apapun kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari. Sehingga Tuhan, kami boleh punya pengenalan yang semakin dalam akan Engkau. Kami boleh semakin mengenal dan memahami cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membagikan kasih-Mu, kedamaian-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, berbicara kepada setiap pribadi kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum duduk, mari kita tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama membacakan firman Tuhan dari perikop kita pada malam hari ini yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai 21. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap secara bergantian ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita baca bersama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian membaca firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, sering kali dalam kekristenan kita ada satu fondasi yang kita pegang dengan kuat, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Betul? Satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Bahkan Roma 10 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tapi yang saya ingin tanya Bapak Ibu malam hari ini adalah, diselamatkan dari apa? Kita bilang, oh kalau percaya Yesus kita selamat, kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagaimana kalau saya katakan bahwa kita diselamatkan dari Allah itu sendiri? Mungkin terdengar absurd. Apa maksudnya Allah menyelamatkan kita dari Allah? Allah menyelamatkan kita dari dirinya sendiri. Lebih enak biasa kita dengar, oh kalau kita diselamatkan, itu kita diselamatkan dari neraka. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Bukankah firman Tuhan Matius 25:46 berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Neraka, tempat kita disiksa selama-lamanya. Tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang kita kenal dengan surga. See? Dan neraka di 2 Tesalonika 1:9 mengatakan, mereka ini akan menjalankan hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bukankah untuk ini kita diselamatkan? Kita diselamatkan dari neraka, atau dalam bahasa Inggris dikatakan kita diselamatkan dari the punishment of eternal destruction. Dari penghancuran kekal, penghancuran untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa bukankah neraka adalah tempat di mana Tuhan tidak ada di sana.
Bahkan sering kita mendengar orang mengatakan bahwa, loh kalau kamu di dunia aja, di bumi aja, gak mau hidup sama-sama Tuhan, ya udah ngapain kamu masuk surga untuk hidup sama Tuhan? Masuk neraka aja, gak ada Tuhan di sana. Karena 2 Tesalonika 1:9 tadi mengatakan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Seolah-olah di surga, di neraka, Tuhan tidak ada di sana. Tapi Bapak Ibu masalahnya, Mazmur 139 ayat 8 firman Tuhan berkata, jika aku mendaki ke langit ke atas, to the heaven, Tuhan engkau ada di sana. Dan jika aku turun ke dunia orang mati, Sheol, neraka, di situ pun engkau. Mazmur 139:8 menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Apakah Tuhan ada di surga? Jelas. Apakah Tuhan ada di neraka? Iya. Karena dia adalah Tuhan yang maha hadir. Kalau Tuhan hanya ada di surga dan tidak ada di neraka, berarti Tuhan tidak maha hadir. Dia tidak omnipresence. Maka pertanyaan saya sekali lagi adalah, apakah benar neraka adalah tempat di mana Tuhan tidak ada? Jawaban adalah Tuhan ada. Tuhan hadir. Yang tidak ada di neraka adalah tempat di mana tidak ada lagi kasih karunia Tuhan. Neraka adalah tempat di mana tidak ada lagi kebaikan Tuhan. Tempat di mana nggak ada lagi cinta kasih Tuhan. Sebaliknya yang hadir di neraka adalah Allah yang hadir dengan keadilannya. Neraka adalah tempat di mana Allah menghadirkan murkanya. Ulangan 32 ayat 22, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar-dasar gunung. Neraka adalah tempat di mana Tuhan menyalakan murkanya yang bernyala-nyala. Tempat di mana gak ada kasih karunia Tuhan, gak ada pengampunan, gak ada belas kasihan. Amarah, murka Tuhan. Itu menyala-nyala di neraka. Jadi Bapak Ibu jangan bayangin ketika seseorang nanti suatu hari masuk neraka, oh neraka adalah tempat kerajaan iblis. Jadi iblis yang memerintah di neraka, Tuhan memerintah di surga, lalu iblis akan menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka. Enggak. Firman Tuhan Wahyu 20:10 mengatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu dan mereka disiksa siang, malam, sampai selama-lamanya. Iblis pun nanti akan dimasukkan, dilemparkan ke neraka. Dan dihukum, akan disiksa bersama dengan orang-orang yang tidak percaya. Siapa yang memerintah di surga dan neraka? Allah. Neraka bukan tempat kerajaan iblis. Iblis juga dihukum di neraka. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat. Tuhan dengan api murka yang menyala-nyala, itu yang menyiksa, menghukum mereka yang ada di neraka. Bahkan firman Tuhan dalam Roma 2, ayat 5-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tahukah Bapak Ibu, setiap kali kita berbuat dosa dan terus berdosa dan tidak bertobat, kita sedang nabung murka Tuhan. Kita sedang menimbun murka atas diri kita sendiri pada hari penghakiman kelak. Dan ayat 6 firman Tuhan berkata, ia Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kata siapa, neraka adalah tempat di mana Tuhan tidak ada dan tidak hadir. Sebaliknya Tuhan sangat hadir, justru orang-orang di neraka sangat berharap Tuhan gak ada di sana. Karena di sana yang hadir adalah Tuhan dengan segenap murka, dengan api yang bernyala-nyala. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan kita diselamatkan dari Allah. Yaitu kita diselamatkan dari murka Allah. Itulah kenapa tadi ketika kita baca perikop kita 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan Allah telah mendamaikan kita dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Allah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, Allah menyelamatkan kita dari murkanya yang menyala-nyala. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu, Allah macam apa
yang menciptakan neraka. Allah macam apa yang punya murka yang begitu menyala-nyala dan tega untuk menyiksa manusia yang tidak percaya sampai kekal. Neraka bukan kematian kekal Bapak Ibu. Neraka kita sadar orang yang masuk neraka mengalami penyiksaan kekal untuk selama-lamanya. Allah macam apa? Firman Tuhan dalam Nahum 1 ayat 2-7 berkata, inilah Tuhan itu. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ibu, pertama kali saya baca ini saya terkejut. Jarang sekali kita mendengar firman Tuhan tersebut dari kitab Nahum. Tapi ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Ayat 6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tiba-tiba, ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Lalu ketika saya baca ayat ini saya bingung, Allah macam apa yang satu sisi dia punya Allah yang murka bernyala-nyala, tapi sekaligus Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang mukanya bernyala-nyala, Allah yang pembalas, Allah yang cemburu, tapi sekaligus dia Allah yang baik dan tempat perlindungan. Saya bingung sekali, Allah macam apa ini yang kita sembah? Tapi kalau bisa saya rangkum Bapak Ibu, ini bukan suatu kontradiksi. Betul Allah adalah Allah yang murka, tapi dia adalah Allah yang sekaligus Allah yang kasih. Kenapa? Satu kata untuk mewakili, satu karakter mewakili. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Apa artinya maha kudus Bapak Ibu? Kita seringkali memuji suci, kuduslah Tuhan dan seterusnya. Apa artinya Allah yang maha kudus? Ini artinya Bapak Ibu. Allah yang maha kudus artinya dia Allah yang tidak pernah berdosa. Dan karena Allah tidak pernah berdosa artinya dia Allah yang tidak pernah berbuat jahat. Dan karena dia Allah yang tidak pernah berbuat jahat artinya dia juga adalah Allah yang maha baik. Yang artinya dia adalah Allah yang maha kasih. Dan karena Allah tidak pernah berbuat dosa, artinya Allah adalah Allah yang tidak pernah berbuat salah. Atau dengan kata lain, dia adalah Allah yang maha benar. Dan karena dia tidak pernah berbuat salah, dia sekaligus adalah Allah yang maha adil. Dan sebagai Allah yang maha adil dan maha benar, dia adalah Allah yang berhak untuk menghakimi. Kita manusia gak berhak menghakimi Bapak Ibu. Kalau kita menghakimi orang bisa bilang, siapa kamu menghakimi saya, kamu sendiri juga belum benar. Tapi Allah berhak menghakimi karena Allah adalah Allah yang maha benar dan maha adil. Dan bukan hanya berhak menghakimi, Allah adalah Allah yang berhak menghukum. Dan Allah yang begitu benar, Allah yang begitu adil dan begitu kasih, memberikan segala yang baik, mengasihi kita, tapi kita masih memberontak terhadap dia, kita mengecewakan dia, kita jatuh berdosa di hadapannya, maka Allah yang kasih itu juga adalah Allah yang berhak untuk murka. Ini Allah yang kudus. Allah yang sekaligus baik, sekaligus kasih, sekaligus benar, sekaligus Allah yang murka dan berhak menghakimi dan berhak menghukum. Itulah kenapa dalam Keluaran 15:11 firman Tuhan berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapa yang seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Bapak Ibu tahukah? Allah yang maha kudus adalah sekaligus Allah yang mengerikan di hadapan manusia yang berdosa. Itulah kenapa dalam Keluaran 20 ayat 18-21 ketika Tuhan hendak turun dari Gunung Sinai hendak bertemu dengan orang Israel takut Bapak Ibu. Keluaran 20 ayat 18 firman Tuhan berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat menyambung-nyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh.
Mereka berkata kepada Musa, Musa, engkau aja yang berbicara kepada kami akan dengar. Tapi jangan Allah yang berbicara kepada kami. Kenapa? Nanti kami mati. Bangsa Israel tahu mereka yang berdosa, kalau bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, mereka akan mati. Tapi Musa berkata dalam ayat berikutnya, ayat 20. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Sebab Allah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Tapi adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bangsa Israel gak berani ketemu Tuhan karena mereka tahu di harapan Allah yang Maha Kudus, mereka yang berdosa begitu ketemu mereka mati di tempat. Lalu bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? Bukankah Musa juga manusia yang berdosa? Keluaran 33 kasih kita ceritanya. Musa itu pun gak tahan lihat wajah Tuhan. Keluaran 33, 20-23. Lagi firman Tuhan. Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, gak ada orang yang memandang Tuhan dapat hidup. Jadi sorry, permisi. Kalau saya ketemu orang yang mengatakan, saya habis ketemu Tuhan. Wah, Tuhan wajahnya ganteng. Sorry, saya pengen banget tanya, kok masih hidup? Firman Tuhan jelas berkata, tidak ada yang dapat memandang Tuhan dapat hidup. Loh, terus gimana Musa bertemu dengan Tuhan? Tuhan bilang, berfirman Tuhan, Musa, ada satu tempat dekatku di mana engkau berdiri di atas gunung batu. Nah, apabila kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Jadi ketika Musa naik ke gunung Sinai bertemu Tuhan, Musa di lekuk gunung, dan aku Tuhan akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Setelah Tuhan udah lewat, baru Tuhan akan menarik tangannya dan Musa akan melihat belakangnya. Tapi Musa tidak bisa memandang wajah Tuhan. Karena gak ada satu orang pun yang bisa memandang Tuhan yang Maha Kudus dan tetap hidup. Tapi menariknya Bapak Ibu, Musa yang cuma lihat punggungnya Tuhan aja, ketika dia turun dari Gunung Sinai, muka Musa bercahaya. Sampai-sampai orang Israel takut melihat muka Musa. Keluaran 34, 29-30. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Musa loh, yang cuma ngelihat punggungnya Tuhan aja, merefleksikan kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, mukanya bercahaya, sampai bangsa Israel takut semuanya ngelihat Musa aja takut. Itu kekudusan Tuhan. Ini Musa, gimana dengan Yesaya? Yesaya 6, 1-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu kita sering dengar ayat ini, lalu Yesaya melihat ada para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk nutupin muka, 2 sayap dipakai untuk nutupin kaki, 2 sayap dipakai melayang-layang. Dan para serafim berkata apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu suara para serafim. Para serafim gak berteriak, kasih, kasih, kasih. Atau keadilan, keadilan, keadilan. Atau kebenaran, kebenaran, kebenaran. Enggak, para serafim teriak apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena dengan satu atribut kekudusan Tuhan menggambarkan dia adalah Allah yang sekaligus kasih, sekaligus Allah yang maha adil, sekaligus Allah yang maha benar, sekaligus Allah yang berhak untuk mengadili dan menghakimi dan murka terhadap manusia. Dan apa respon Yesaya ketika dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi? Yesaya bahkan gak lihat wajahnya Tuhan. Yesaya cuma lihat ujung jubahnya Tuhan, cuma lihat ujung jubahnya. Ayat 5 Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa. Loh Yesaya cuma lihat ujung jubahnya Tuhan. Yang Maha Kudus bilang apa? Celakalah aku, matilah gua. Karena aku yang berdosa telah melihat Allah yang Maha Kudus. Itulah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan adalah kekudusan yang mengerikan di hadapan manusia yang berdosa. Jangankan manusia Bapak Ibu, apa respon para serafim? Para serafim aja dengan 6 sayapnya, 2 sayap dipakai untuk nutupin muka mereka.
Para serafim gak tahan untuk memandang Tuhan di harapan mereka. Para serafim harus menutupi mukanya. Para serafim gak tahan dengan kemuliaan, kekudusan Tuhan. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Mereka gak layak, mereka gak sopan, mereka gak pantas sebenarnya berada di hadapan Tuhan. Dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Kekudusan Tuhan adalah kekudusan yang mengerikan di hadapan manusia berdosa. Dan bukan cuma mengerikan, kekudusan Tuhan sekaligus adalah kekudusan yang mematikan bagi manusia berdosa. 1 Tawarik 13:9-10. Ini cerita ketika Daud hendak membawa kembali tabut perjanjian pulang. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian, tabut the Ark of Covenant yang Tuhan suruh buat. Di dalamnya ada dua batu loh hukum Taurat, ada tongkatnya Musa, ada roti mana. Itu ditaruh di tabernacle, di kemah suci. Tiap kali bangsa Israel mutar-mutar, mereka bikin kemah suci. Itu ditaruh di ruang maha kudus. Baru tahu kalau masuk ruang maha kudus setahun sekali, imam harus kudus. Kalau dia ada dosa sedikit, mati di tempat. Maka imam besar diikat tali badannya, kalau dia ada dosa mati tinggal diseret keluar. Begitu juga ketika di bait suci, udah zamannya Raja Salomo bikin bait suci, itu juga ditaruh di bait suci. Dan setiap kali di mana tabut perjanjian tersebut berada, di dalam ruang maha kudus, di dalam kemah suci, dalam bait suci, ada kemuliaan Tuhan yang turun. Seperti tiang awan, seperti tiang api, di atas kemah suci, di atas bait suci. Menunjukkan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka tabut ini adalah sesuatu yang sangat kudus, manusia gak boleh sentuh. Jadi cara bawanya gimana? Dibawanya kayak ada selongsong, dimasukin kayak tongkat, dibangkat kayak tandu. Pakai kereta. Jadi manusia gak boleh sentuh langsung the Ark of Covenant, tabut perjanjian. Harus dipakai tongkat di bawah seperti tandu seperti ini. Oke? Nah ceritanya, Daud sedang membawa pulang tabut perjanjian. Dan dia taruh di atas sebuah kereta. Lalu ketika perjalanan kereta tersebut taruh perjanjian, lembu-lembu yang narik keretanya oleng. Lembunya tergelincir dan tabut perjanjian yang mau jatuh. Lalu ini reaksi dari Uza ketika tabut perjanjian mau jatuh. 1 Tawarik 13:9-10. Ketika mereka sampai tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu tergelincir. Maksudnya baik. Biar tabut perjanjian gak jatuh ke tanah dan kotor. Ditahanlah pakai tangan Uza. Tapi apa yang terjadi ayat 10? Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Uza. Lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Dia mati di sana di hadapan Allah. Loh, maksud Uza baik loh. Biar tabut perjanjiannya gak jatuh ke tanah, lumpur, debu, kotor. Tapi bagi Tuhan, tangan manusia yang berdosa itu jauh lebih kotor daripada debu lumpur tanah sekalipun. Debu tanah gak berdosa. Kotor bagi kita mungkin. Tapi di hadapan Tuhan manusia yang berdosa jauh lebih kotor. Dan banyak sekali peristiwa seperti ini Bapak Ibu. Imamat 10 ayat 1-2 itu menceritakan tentang api yang asing. Ketika anak-anak Harun, Nadab dan Abihu mempersembahkan api kepada Tuhan, tapi apinya bukan sesuai prosedurnya Tuhan. Langsung apinya keluar melahap anak-anak Harun mati di tempat kebakar. Gimana dengan kejadian 19:24-25? Ketika Tuhan memusnahkan seluruh kota Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang. Gimana dengan Keluaran 12:29? Ketika Tuhan menurunkan tulah ke-10 semua anak sulung dari bangsa Mesir mati di tempat. Bahkan kejadian 7 zaman Nuh, ketika Tuhan menurunkan air bah dan memusnahkan seluruh isi dunia kecuali Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu, sekarang saya mengerti kenapa Lukas 12 ayat 5 mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bapak Ibu, kenapa saya harus mengekspos, menunjukkan satu sisi Tuhan yang terkesan begitu mengerikan, tapi realitanya ada di firman Tuhan. Kenapa saya harus cerita ini semua kepada kita semua? Bukankah lebih baik ceritain, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, ayo datang ke Tuhan, Tuhan seperti kakek-kakek yang baik. Untuk apa firman Tuhan mencatat betapa Tuhan mengerikan dan meminta kita untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi, ini ibarat kalau Bapak Ibu pernah ke toko perhiasan. Lalu kita meminta orang di toko perhiasan mengeluarkan berlian, misalnya berlian dan permata. Dan kalau kita cuma pegang permata di tangan, ya udah kilaunya biasa aja. Sampai orang di toko perhiasan tersebut akan mengeluarkan sebuah tatakan hitam. Lalu di dalam tatakan hitam tersebut ditaruhlah berlian. Dengan sorot lampu cahaya di toko perhiasan
menyinari berlian atas tatakan hitam, maka berlian tersebut akan bersinar, akan berkilau dengan begitu indahnya. Bapak Ibu, pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah yang murka, itu adalah ibarat tatakan hitam ini. Dan pengenalan kita akan Injil, keselamatan dari Tuhan, itu ibarat berlian permata yang indah. Hanya dengan kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang murka, Allah yang mengerikan, baru kita bisa sungguh-sungguh bersyukur dan mengapresiasi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Baru kita tahu ini loh harusnya nasib kita harusnya menanggung murka Tuhan yang bernyala-nyala dalam siksaan kekal untuk selama-lamanya di neraka. Tapi Tuhan baik. Berita Injil bukan sekedar berita tentang murka Allah. Tapi berita Injil adalah berita bagaimana kita diselamatkan dari murka Allah. Ini yang penting. Dan 2 Korintus 5 ayat 19 yang kita baca malam hari ini mengatakan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Gimana caranya? Oleh Kristus. Apa maksudnya oleh Kristus? 1 Tesalonika 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, Yesus menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ketika Yesus di atas kayu salib dan dia tangannya terlentang, dia disalibkan, dia dihukum. Tahu Bapak Ibu apa yang sedang dialami? Yesus sedang menanggung murka Allah yang harusnya menimpa kita manusia yang berdosa. Bahkan Yesaya 53:45 yang dikatakan tanda kutip Injil kelima, dikatakan tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikul oleh Yesus. Tapi manusia mengira Yesus kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah mengapa 2 Korintus 5:21 yang tadi kita baca mengatakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus disalib bukan karena dia ada salah. Yesus tidak pernah berbuat satu kesalahan pun sama sekali. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita, bahkan dijadikan dosa, sampai-sampai Allah Bapa jijik dan memalingkan wajahnya di hadapan Yesus. Sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahukah Bapak Ibu, Yesus adalah satu-satunya orang yang mendobrak sebuah stereotip zaman itu dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Zaman itu semua orang menganggap Allah adalah sosok yang kosmik. Allah itu tinggi, transcendence, jauh sekali. Loh, tiba-tiba muncul Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Daddy, Papa, Papi, sebutan yang akrab sekali. Siapa orang ini? Dan sepanjang Alkitab, Yesus selalu panggil Allah dengan sebutan Bapa. Satu-satunya Yesus tidak lagi memanggil Allah dengan panggilan Bapa adalah ketika dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita punya hubungan dengan suami atau istri kita sudah menikah puluhan tahun. Lalu kita tiba-tiba ditinggal oleh pasangan kita. Bisa bayangin betapa hancurnya hati kita? Yesus yang sudah punya hubungan kasih yang sempurna dalam kekekalan ribuan juta miliaran tahun dengan Allah Bapa. Sekarang harus ditinggal oleh Allah Bapa, kekasihnya satu-satunya dalam kekekalan. Kenapa? Untuk menanggung dosa kita. Orang yang paling dicintainya sampai jijik dan memalingkan, meninggalkan dia di atas kayu salib. Penderitaan istri kasih bukan cuma penderitaan fisik, iya dia disalib, iya dia sakit, tangannya dipaku, iya paru-parunya terbakar gak bisa ambil nafas, iya punggungnya luka, sarafnya kena semuanya, iya dia malu ditelanjangi bulat. Tapi yang paling menyakitkan dia hancur karena ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Bapa dia sendiri meninggalkan dia di atas kayu salib. Kenapa? Karena Yesus menjadi dosa karena kita. Dia yang kudus sekarang menjadi dosa yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Demi siapa? Demi kita. Inilah berita Injil. Kalau kita nggak ngerti betapa menyeramkannya murka Tuhan dan betapa murka Tuhan yang begitu menyeramkan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, kita hanya akan take it for granted. Kita nggak ngerti betapa besarnya murka yang harus ditanggung Yesus demi kita. Dan kita masih enak-enaknya terus berbuat dosa. Dan Tuhan luar biasa Bapak Ibu, ayat 19, 2 Korintus 5, 19 firman Tuhan berkata, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan
pelanggaran mereka. Setelah Yesus menanggung semua murka Tuhan terhadap kita, semua dosa kita diampuni. Bukan hanya dosa yang pernah kita lakukan, bahkan dosa yang belum kita lakukan, semua sudah diampuni. Kita masuk surga nanti, semua dosa kita, catatan pelanggaran kita sudah di write off, dihapus tuntas. Ibu, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang yang gak sengaja dia nyetir kebut-kebutan dan nabrak orang dan meninggal. Lalu keluarga dari korban yang meninggal menuntut pengemudi tersebut. Pengemudi tersebut merasa bersalah, dia udah bunuh orang, sekarang harus diadili di pengadilan. Dan dia takut dia akan dipenjara, dia takut dia akan mengalami penghukuman. Karena dia baru saja menghilangkan nyawa orang. Tapi di tengah ketakutan di sidang pengadilan, tiba-tiba orang tua korban menghampiri dia. Dan berkata, anak muda, kami mencabut tuntutan terhadap kamu. Kami gak mau menuntut kamu. Kami gak mau lihat kamu dihukum. Dan anak muda tadi yang sudah begitu ketakutan akan mengalami penghukuman, tiba-tiba dibebasin dari hukuman. Bisa bayangin perasaannya? Kalau kita di posisi anak tersebut, kita yang tahu harusnya saya masuk penjara. Semua bukti udah jelas, saya yang salah. Harusnya saya dihukum. Bahkan mungkin penjara seumur hidup dan seterusnya karena udah menghilangkan nyawa orang. Atau bahkan mungkin hukuman mati dan seterusnya. Dan sekarang kita tiba-tiba dibebaskan. Bisa bayangin perasaan leganya seperti apa? Tapi kemudian orang tua korban berkata lagi, bukan hanya kami mencabut tuntutanmu, semua harta yang anak kami punya, bahkan semua warisan yang harusnya didapatkan oleh anak kami berikan semua hartanya dan semua warisannya untuk kamu. Mind blowing. Tapi tahukah Bapak Ibu, itu ilustrasi dari kehidupan kita. Kita gak dimasukin ke neraka aja, penghukuman, siksaan, kekal, murka Tuhan menyala-nyala aja. Kita udah syukur-syukur, terima kasih Tuhan aku gak dimasukin ke neraka yang begitu mengerikan. Kita gak cuma dibebasin dari penghukuman. Kita masih diberikan surga, tempat yang begitu mulia. Tempat gak ada penderitaan, kesakitan, sakit, penyakit, kesedihan, ketakutan, kelaparan. Tempat yang begitu sempurna. Tempat di mana sukacita kita penuh. Bahkan bukan hanya semua pelanggaran kita tidak dicatat. Semua kasih kita, semua pelayanan kita, semua perbuatan baik kita Tuhan catat. Dan Tuhan siapkan reward, mahkota kemuliaan, harta surgawi. Tapi kita gak dimasukin neraka aja udah syukur-syukur. Masih diberikan reward, masih diberikan harta surgawi. Gak masuk akal kalau kita gak bersyukur sama Tuhan. Kita gak dimasukin neraka aja udah syukur-syukurnya minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan masih begitu baik dengan kita. Inilah yang disebut dengan kabar baik. Inilah good news. Kabar bagi seorang pengemudi tadi, dibebasin aja dari hukuman, gak diadili, gak dipenjara. Udah bersyukur sekali. Dan masih diberikan semua harta, saya gak habis pikir. Tapi sebesar itulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Sebesar itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan sebagaimana dia telah mendamaikan kita. 2 Korintus 5:19 berkata, Ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan mau berita pendamaian ini. Kita didamaikan dengan Allah yang murka. Tidak berhenti di kita. Masih banyak orang di luar sana. Keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita yang kita tahu nasibnya harusnya akan menanggung hukuman kekal di neraka. Menanggung murka Allah yang menyala-nyala dan mengerikan. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Masalahnya bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka gak pernah percaya. Gimana mereka percaya kalau mereka gak pernah dengar. Gimana mereka pernah dengar kalau kita gak pernah beritakan kepada mereka. Kita dipanggil untuk menyampaikan berita pendamaian. Karena Tuhan mau berita pendamaian ini gak cuma berhenti di kita. Dan untuk penutup 2 Korintus 5:20 dikatakan. Saya akan bacakan. Dalam nama Kristus, saya meminta kepadamu saudara, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gimana kita bisa jadi agen pendamai? Gimana kita bisa kenalin orang untuk berdamai dengan Allah yang murka? Kalau diri kita sendiri belum benar-benar didamaikan dengan Allah. Kalau diri kita sendiri belum menjadi ciptaan baru. Kalau diri kita sendiri masih rajin nabung dosa, nabung murka, nimbun murka untuk Tuhan. Bagaimana kita ceritain Injil kalau kehidupan kita bahkan belum bisa menjadi kesaksian hidup buat orang lain. Bapak Ibu, berilah dirimu didamaikan
dengan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, ketika kami menyadari Tuhan, betapa murkanya Tuhan atas semua dosa-dosa kesalahan kami perbuat. Tapi kami jarang menyadari hal tersebut. Dan kami merasa kami berbuat dosa biasa saja, berbuat dosa toh Tuhan ampuni. Kami hanya minta Tuhan untuk memahami kami minta Tuhan untuk mengerti kami minta Tuhan mendengar doa kami. Adakah kami belajar Tuhan untuk memahami Engkau? Adakah kami merasakan betapa sakitnya, betapa murkanya Tuhan melihat kami terus-menerus hidup dalam dosa? Dan malam hari ini Tuhan, kami menyaksikan bagaimana Engkau mendamaikan diri kami dengan diri-Mu. Dengan harga yang begitu mahal. Dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami gak dimasukin ke neraka, siksaan kekal, kami sudah sangat bersyukur Tuhan. Bahkan kami masih Tuhan berikan karunia surga. Tuhan masih berikan segala yang baik kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami sehingga Engkau mengindahkan kami? Siapakah kami yang begitu kecil sehingga Tuhan yang begitu besar mau rela berkorban demi kami? Tapi biarlah Tuhan apa yang kami kenal tentang Engkau malam hari ini bukan hanya berakhir menjadi pengetahuan kami. Tapi kami boleh sungguh-sungguh menghidupi pendamaian dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Kayak boleh sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru yang gak terus-menerus hidup dalam dosa. Bahkan kami mohon Tuhan pakai kami. Kalau kami rindu, ada anggota keluarga kami, ada saudara kami, ada teman kami, ada rekan kerja kami, ada kenalan kami. Yang kami tahu mereka butuh didamaikan dengan Allah. Tuhan pakai kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Sehingga kami juga bisa membawa mereka untuk didamaikan dengan Tuhan. Supaya mereka juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Ini diri kami Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur setiap anugerah yang di luar akal nalar kami. Yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.